untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan, Tuhan ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku lewati bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis Kau menyertai hidupku selama ini. Aku berterima kasih untuk kasih setiamu pernah berakhir. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, haleluya, haleluya. Indah kasih-Mu dalam setiap kami Tuhan. Besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Itu karena anugerah-Mu. Itu karena kebaikan-Mu. Itu karena cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap karya ajaib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami percaya
Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau sedang bekerja mengerjakan keajaiban-Mu dalam setiap pribadi kami yang ada Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Biarlah Tuhan taburi dengan firman-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Yang memberikan kami kekuatan baru. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan layakkan setiap kami untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Saat ini kita buka bersama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayatnya yang ke-5 hingga ayat yang ke-9 dan ayat 23 hingga ayatnya yang ke-26. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 37 ayat yang ke-5. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Kita sama-sama melihat firman Tuhan ini. Saya berikan tema firman Tuhan, cara Allah mengalahkan musuh. Cara Allah mengalahkan musuh. Nah saudara, kita melihat dulu, kita lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-5 dari Mazmur 37 ini. Dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pemazmur dari Daud ini, dia berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Cara Allah, kita lihat cara mengalahkan musuh memakai caranya Allah yang disampaikan oleh pemazmur yaitu Daud. Di sini dikatakan bahwa paling utama dalam hidup kita ini, saudara, yaitu percaya kepada Tuhan. Di sekitar kita, di sekeliling kita, begitu banyak musuh yang mau menjatuhkan kita. Ya, entah itu orang dekat, di lingkungan pekerjaan, para pemimpin-pemimpin, yang mau berusaha mungkin menjatuhkan kita, bahkan diri kita sendiri, ya, hati kita yang selalu mau menjatuhkan diri kita sendiri karena tidak percaya. Tuhan mengajarkan kepada saya pribadi dan saudara, bagaimana cara kita mengatasinya, yaitu percaya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau dikatakan di sini serahkan, kalau kita serahkan, itu berarti
dengan hati yang percaya. Karena kadangkala kita serahkan tetapi kita ya apa ya, tapi nanti gimana ya. Itu enggak percaya saudara. Itu masih megang ekornya. Ya. Kita ngasih tapi kita masih megang sebagian. Kita serahkan tetapi kita enggak percaya. Saudara, kalau misalnya kita menyerahkan tugas kepada seseorang dan kita tidak percaya, orang itu pasti kecewa. Iya kan? Kita udah nyerahkan tugas, kepercayaan itu tetapi kita masih ragu dengan dia. Ya, kita masih ragu. Orang itu akan kecewa. Nah, ini Tuhan saudara. Kalau Tuhan mau katakan bahwa mari lewat pemazmur dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Kita lihat di sini. Serahkan, percaya, maka kita akan melihat Tuhan bertindak. Amin. Serahkan apa yang saudara khawatirkan hari ini. Sudah mau di penghujung tahun. Mungkin doa-doa kita belum terjawab. Masih ada hal, tantangan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan, serahkan. Mari serahkan kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Kalau dua hal ini kita lakukan, kita serahkan dan kita percaya full kepada Tuhan. Saudara, kita akan melihat bahwa Allah akan bertindak. Dan kalau Allah bertindak, saudaraku, tindakan Tuhan itu memunculkan kebenaran dan hak kita. Ya. Kita lihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau dikatakan di sini memunculkan kebenaran seperti terang. Saudara perhatikan, kalau terang itu muncul, orang mau nutupin gimana pun, terang itu tetap terlihat. Jadi manusia mau merekayasa tentang kebenaran kita. Tentang apa yang ada di dalam kita yang sesungguhnya. Mungkin begitu banyak rekayasa yang dilakukan. Tapi kalau kita sudah serahkan dan percaya kepada Tuhan dan Tuhan bertindak. Dan saudaraku, kalau Tuhan bertindak, di sini kita lihat, maka Tuhan akan memunculkan kebenaran dan hak kita itu. Seperti terang, seperti siang. Wow, luar biasa. Seperti siang, orang mau ngomong apa? Oh enggak, ini malam, enggak mungkin saudara. Karena memang benar-benar siang, terang. Terang. Siang dan hakmu seperti siang. Kalau dikatakan Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang, tidak ada kegelapan yang dapat menutupinya. Niat-niat jahat orang, rekayasa-rekayasa manusia yang mau menutup kebenaran kita, yang mau menutup hak kita, Tuhan akan munculkan itu, amin. Percayalah, asalkan kita serahkan dan percaya kepada Tuhan. Serahkan full kepada Tuhan dan percaya total kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak dikatakan Ia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Ya, ini cara bagaimana kita mengalahkan musuh kita. Serahkan dan percaya kepada Dia. Kita akan melihat Tuhan bertindak. Percayalah, doa-doa kita mungkin selama tahun ini masih belum terjawab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah. Jangan nyerah, serahkan, tetap serahkan, jangan ambil. Tetap serahkan, taruh di tangan Tuhan dan percaya, jangan ambil lagi. Sudah ada di tangan Tuhan, jangan kita ambil. Karena kita akan melihat
Tuhan akan bertindak. Haleluya. Tuhan akan bertindak. Saudara, kita lihat bagaimana kita cara mengalahkan musuh. Berikutnya di sini kita baca pada ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Berdiam diri dan nantikan Tuhan. Yang berikutnya dikatakan berdiam diri dan nantikan Tuhan. Ini adalah kunci. Dikatakan berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan kita berdiam diri di teman dan kita berkoar-koar, kita cerita-cerita. Enggak usah. Tetapi berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita mengungkapkan semua apa yang kita rasa. Berdiam diri dan nantikan Tuhan. Tidak perlu berkuar-kuar atau menceritakan kepada setiap orang bahwa aku itu diginiin sama pimpinan. Aku diginiin sama orang-orang sahabat-sahabatku. Aku diginiin sama keluargaku. Aku diginiin sama anakku. Aku diginiin sama orang tuaku. Biarlah kita duduk berdiam diri di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan. Saudara, kalau dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan, berarti kita sedang menantikan pembelaan Tuhan. Menantikan pembelaan Tuhan. Bukan kita menantikan atau mencari pembelaan diri kita sendiri di hadapan manusia. Jangan. Tetapi biarlah kita menantikan pembelaan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan membela kita. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, ayat 7 sampai dengan ayat 9, dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Oke, ketidakjujuran mereka lakukan. Kita melihat kan kadang-kala begitu tuh, iya kan? Orang itu nggak jujur, orang itu kerja nggak benar, tapi kok dia itu diberkati ya? Sepertinya dia diberkati ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan itu akan lisut. Dia akan tergelincir. Ada saatnya, ada waktunya dia akan tergelincir. Oleh sebab itu bagian kita hidup benar karena Allah akan memunculkan kebenaran itu dan kita akan melihat hak-hak kita diserahkan. Dan saudaraku, berikutnya tadi berdiam diri dan nantikan Tuhan. Ya, berdiam diri dan nantikan Tuhan. Saudara, di sini dikatakan bahwa mari kita jangan izinkan musuh itu atau kebebalan musuh itu menyakiti kita. Maksudnya begini, orang itu kayak manas-manasin kita misalnya ya saudara. Orang itu melakukan hal kita tahu gak benar nih. Kita tahu orang itu melakukan gak benar. Dan kita muangkel ya, kita marah. Kita marah. Akhirnya kita berkuar-kuar dan kita ceritakan. Apa yang kita ceritakan itu sebenarnya nyakitin hati kita sendiri, tambah marah, tambah mangkel. Karena yang kita harapkan ada pembelaan, tetapi tidak terjadi pembelaan. Nah, Tuhan mau pakai caranya Tuhan. Lewat pemazmur disampaikan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Percayalah bahwa orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, ayat 9 katakan. Ya, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya. Saudara percaya ini, pegang ini. Ya, kita pegang ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan selalu melihat apa yang benar dan apa yang salah di muka bumi ini. Oleh sebab itu gak perlu takut. Ya, mungkin hari-hari ini kita merasa ketidakadilan yang kita terima. Entah itu dalam pekerjaan kita,
Ya, dalam bisnis kita, dalam pelayanan, dalam hal apapun, kita merasa bahwa kita kita menerima sesuatu yang tidak adil. Kita mungkin dikata-katain, kita mungkin dimarahi oleh pimpinan dengan sesuatu yang kita tidak lakukan dan orang lain lakukan. Berdiam dirilah, nantikan Tuhan. Itu sama seperti seorang anak itu datang kepada bapaknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Ini sama seperti seorang anak itu datang kepada bapak dan mengadu kepada bapak. Aku ini loh Pak, aku ini. Aku diperlakukan ini dan ini. Seorang bapak pasti turun tangan membela anaknya. Saudara, itu yang harus kita ingat. Kita punya Bapa di surga, amin. Kita punya Bapa yang baik. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita sepertinya diperlakukan tidak adil. Kita difitnah, kita tidak lakukan, tapi dikatakan dia melakukannya. Cara mengalahkan musuh. Cara mengalahkan hal-hal seperti itu. Mari, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah dia. Ngadu sama Tuhan. Amin. Kita ceritakan semuanya kepada Tuhan. Amin. Kita mau katakan Tuhan, aku sakit. Gak apa-apa. Dia kan Bapa kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku sakit banget. Dikatain seperti ini sakit Tuhan. Saudara, ketika anak kita disakiti, yang sakit itu kita. Iya kan? Anak kita diperlakukan tidak adil, yang sakit itu kita. Orang tuanya. Itu pasti. Nah, kita ini adalah anaknya Tuhan. Amin. Dia adalah Bapa kita, Bapa yang baik. Oleh sebab itu, berdiam dirilah dan nantikan Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai kekurangan orang, kebebalan orang, ya itu membuat kita sakit. Karena kita bertindak sendiri. Ketika orang mulai bereaksi, orang mulai melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita, dan kita mulai bereaksi dengan caranya kita, tapi justru caranya kita itu itu menusuk diri kita sendiri. Tambah sakit, tambah kecewa. Karena orang itu, musuh kita itu, musuh-musuh di sekitar kita, itu tambah membuat hal-hal yang membuat kita mangkel. Dan itu justru tambah membuat sakit hati kita. Oleh sebab itu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Di situ ada pembelaan yang ajaib. Amin. Berdiam dirilah. Karena Tuhan katakan bahwa tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya. Ya, saudara, jangan sampai kita nyerah ketika kita menghadapi tantangan, jangan sampai kita nyerah ketika kita menghadapi musuh. Marilah kita mau serahkan dan percaya kepada Tuhan dan kita lihat Tuhan bertindak. Dan mari kita datang kepada Tuhan, berdiam diri dan nantikan Tuhan. Kita lihat pada ayatnya yang ke-23. Berikutnya kita lihat ternyata cara mengalahkan musuh, kita percaya kepada jaminan pembelaan Tuhan terhadap anaknya. Percaya akan jaminan pembelaan Tuhan terhadap anaknya. Ini penting. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara garis bawahi, Tuhan menetapkan langkah-langkah.
Kalau Tuhan yang menetapkan, tidak ada yang dapat menggugat. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita di hadapan Tuhan, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, langkah-langkah kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan menetapkan, Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah kita, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang disertai oleh mujizat Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Ada pembelaan Tuhan di dalamnya. Mari percaya bahwa ada jaminan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anaknya. Tuhan menetapkan langkah kita. Asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan pada ayat berikutnya, saudara, pada ayatnya yang ke-24 dikatakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, percaya jaminan pembelaan Tuhan terhadap anaknya. Itu ada bagi setiap kita. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Ini menunjukkan manusia kita yang orang benar pun bisa kita jatuh. Bisa kita tergelincir. Bisa. Tetapi tidak sampai tergeletak. Ini berarti masih ada harapan di dalamnya. Ketika kita terperosok, ketika kita jatuh, atau ketika kita mengalami masalah dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, selalu masih ada harapan. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kalau saudara perhatikan baik-baik, pada ayat 23 dan ayat 24 ini banyak anak-anak Tuhan salah mengerti ketika ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, ya, tidak akan mengalami masalah. Mereka berpikir seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah ikut Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Si Ayub dikatakan orang yang saleh. Tidak ada di dunia ini seperti Ayub dikatakan. Tetapi dia tetap mengalami masalah. Iya kan? Ayub tetap mengalami masalah. Berkali-kali juga disampaikan bahwa ketika umat Tuhan dibawa masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sendiri yang bawa. Tuhan menuntun mereka tiang awan, tiang api dan penyertaan Tuhan luar biasa. Dan sampai di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi justru ada masalah juga di sana. Ada kelaparan. Ya kan? Saudara, jangan pernah salah mengerti akan hal ini. Jangan sampai kita salah mengerti bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita sudah membantu pekerjaan Tuhan ini dan itu, kita sudah pelayanan ini dan itu, tetapi kok ada masalah. Jangan sampai kita salah mengerti bahwa kenapa seperti itu? Kenapa? Kok masih ada masalah? Ingat, dikatakan pada ayatnya yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Orang yang mana yang jatuh? Orang yang hidup berkenan kepada Allah. Orang yang ditetapkan Tuhan langkah-langkahnya. Dan hidupnya berkenan kepada Allah. Dan apabila ia jatuh berarti ada masalah juga, amin. Ada masalah. Tetapi dikatakan ada jaminan pembelaan Tuhan terhadap kita. Amin. Saudara percaya ini, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ada jaminan pembelaan Tuhan terhadap anaknya. Ini cara mengalahkan musuh. Percaya ada jaminan pembelaan Tuhan terhadap kita.
Saudara, ketika ada masalah dalam keluarga, ya, mungkin dalam pekerjaan, saling menguatkan. Katakan bahwa percayalah, ada jaminan pembelaan Tuhan bagi keluarga kita. Percayalah, ada jaminan pembelaan Tuhan bagi bisnis kita. Percayalah, ada jaminan Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan. Ini kalau kita ngerti, kita nggak akan mundur dari Tuhan ketika kita jatuh. Ya. Kalau kita ngerti hal ini, kita nggak mudah kecewa dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita tidak mengerti, kita akan ngeluh, kok begini ya ikut Tuhan ya? Kok seperti ini ikut Tuhan kok ngalami masalah? Ikut Tuhan kok mengalami hal-hal yang tidak enak? Kok seperti ini? Nah, ini dia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Penting sekali kita mengerti bahwa ada jaminan pembelaan Tuhan terhadap kita. Walaupun kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan menopang kita. Tuhan menopang tangan kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik di sini. Kita lihat dan kita cermati baik-baik supaya kita tidak kecewa mengiring Tuhan. Supaya kita tidak kecewa. Ini pemazmur katakan seperti ini. Ya. Pemazmur katakan seperti ini. Karena dia sudah ngelewatin yang namanya jatuh tapi ditolong oleh Tuhan. Ya, dia dikelilingi, dihimpit oleh musuh, tetapi ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Ini Daud tulis Mazmur ini karena perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Dia ngalamin apabila ia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu menopang dia. Dan hal itu sama dengan kita, amin. Kita pun tidak akan tergeletak. Masih ada harapan sebesar apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Apa yang kita rasakan tidak mampu. Sepertinya Tuhan, kok belum selesai masalah yang aku hadapi. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis aku, dalam pelayanan, dalam studi aku, dalam masa depanku. Ada saja. Dalam lingkungan, ya, dalam lingkungan pergaulanku. Ada aja masalah, ada saja. Tetapi percayalah, ada jaminan pembelaan Tuhan bagi kita. Amin. Yang selalu berharap berserah kepadanya. Tidak akan tergeletak. Saudara, ketika saya baca ayat ini, ayat yang ke-23 kayaknya seneng ya kan kita udah tahu ya ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Wow, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kita. Wah, asik, ya kan? Asik. Terus dikatakan lagi bahwa tangan Tuhan itu menopang kita. Di ayat 24 ya, sebab Tuhan itu menopang kita. Tapi jangan skip dengan apabila ia jatuh. Jangan skip apabila ia jatuh. Berarti ada masalah dalam hidup ini. Ya, ada masalah. Tetapi percayalah, tidak sampai tergeletak. Tidak sampai tergeletak. Berarti masih ada harapan. Apapun masalah saudara, masih ada harapan. Apapun yang saudara hadapi, tantangan sebesar apapun, sampai mungkin sudah mau masuk di akhir tahun, percayalah bahwa tangan Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan tidak melepaskan kita. Tuhan tidak melepaskan anak-anaknya. Saudara, kita lihat ayat berikutnya, ayat 25. Ini pengalaman Daud sekali lagi. Luar biasa. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat
orang benar ditinggalkan. Boleh katakan amin? Tidak pernah dilihat orang benar itu ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Kembali lagi, percaya kepada jaminan Allah bagi anaknya. Kita adalah anak Tuhan. Amin. Dikatakan dahulu aku muda. Saudara, sekali lagi, percaya bahwa ada jaminan pembelaan Tuhan terhadap anaknya. Maka kita akan kuat hadapi musuh hidup ini. Maka kita akan kuat menghadapi tantangan hidup ini. Sepertinya tidak ada pertolongan ini. Udah nih Tuhan, udah tinggal dikit lagi nih. Ini aku jatuh Tuhan. Percaya, tangan Tuhan menopang, memegang tangan kita. Sampai kita tidak jatuh. Ya, sehingga kita tidak jatuh. Ini udah nih, udah mau nih. Saya berkali-kali saya katakan saya pernah atau berada di posisi seperti itu. Ini udah mau deadline nih. Ya, untuk pembayaran tapi nggak ada uang. Tapi Tuhan kita tidak pernah terlambat menolong kita. Itu Tuhan kita. Amin. Itu Allah kita, Allah yang tidak pernah terlambat menolong kita. Mungkin bagi kita sudah terlambat, Tuhan sepertinya tidak ada pertolongan lagi nih. Tuhan, aku tidak mampu lagi, aku tak berdaya. Tapi percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Tidak pernah terlambat. Dan Tuhan buktikan itu. Ya. Saudara, percayalah ada jaminan. Ada jaminan Allah dalam kehidupan kita. Saudara lihat pada ayat 23 sampai ayat 26. Ayat 24 ya, ayat 23 sampai ayat 26 ini. Itu saudara melihat bahwa benar-benar ada pembelaan, ada jaminan Tuhan yang luar biasa. Dan itu harus kita menyadarinya sampai roh jiwa kita betul-betul menyadarinya saudara. Supaya kita tidak mundur dari Tuhan. Ketika kita diperhadapkan tantangan, seberat apapun tantangan itu, kita tidak mundur. Karena kita percaya ada jaminan penyertaan Tuhan, ada jaminan pembelaan Tuhan terhadap kita. Mungkin kita khawatir dengan anak kita, ya, untuk masa depannya dan lain sebagainya. Tapi ayat 25 ini kembali mengingatkan saya dan saudara. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta roti. Ada jaminan. Amin. Ada jaminan sampai ke depan. Untuk masa depan anak-anak kita. Ada jaminan. Percaya. Kadang-kala kan kita begini, Tuhan, situasi seperti ini, pekerjaanku seperti ini, penghasilanku seperti ini. Bagaimana dengan anak-anak kami nanti ke depan ini gimana? Karena biaya semakin mahal, pendapatan tetap dan lain sebagainya. Kita sepertinya ragu dengan keadaan yang kita hadapi. Memang karena kita lihat seperti itu. Sekali lagi dikatakan bahwa tidak pernah ada orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Tidak ada orang benar, anak cucunya sampai meminta-minta. Bahkan anak cucu kita nanti menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat pada ayatnya yang ke-26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Haleluya. Dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Saudara perhatikan ini. Ada jaminan pembelaan Tuhan terhadap anaknya. Ya, ini yang harus kita pegang. Percayalah bahwa
Allah tidak pernah meninggalkan kita. Cara mengalahkan musuh, serahkan dan percaya kepada Tuhan. Dan kita akan lihat Tuhan bertindak. Cara kita mengalahkan musuh, datang kepada Tuhan. Berdiam diri dan nantikan Tuhan. Berdiam diri dan nantikan Tuhan. Itu berarti kita menjadikan Tuhan satu-satunya penolong kita. Dan kita begitu percaya kepada Tuhan. Kita tidak berkeluar-keluar di luar, ya, tidak mencari pembelaan diri, tetapi kita begitu percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Cara kita mengalahkan musuh, percaya kepada jaminan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Ada pembelaan Tuhan terhadap anak-anaknya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Dalam keadaan apapun Dia hadir. Dia ada bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah jaminan bagi kami. Ketika masalah datang dalam hidup kami, Tuhan, buatlah kami percaya kepada Tuhan. Sehingga kami menyerahkan dan kami benar-benar percaya kepada Engkau. Dan kami melihat Engkau bertindak. Engkau bertindak mengerjakan keajaiban dalam hidup kami. Tuhan, ketika masalah datang dalam hidup kami, ingatkan kami untuk kami berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan. Tuhan, ketika masalah itu datang dalam hidup kami, ingatkan kami untuk kami percaya ada jaminan pembelaan Tuhan bagi anaknya, yaitu hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesatan Kau peliharaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Katakan Tuhan, Engkau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Kau
kelak tak akan ku ragu. Dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tak hilang kesesakan. Kau peliharaku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kami berserah Tuhan, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kesempatanku. Ku berserah penuh, kami berserah kepadamu Tuhan. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, oh, Kaulah kemenanganku. Kami berserah kepada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan keluarga kami Tuhan. Kami serahkan pekerjaan. Kami serahkan bisnis kami. Kami serahkan studi kami, masa depan kami kepadamu. Kami serahkan pelayanan kami kepadamu. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bertindak dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk percaya kepadamu. Kami mau Tuhan datang kepadamu. Kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau belajar percaya akan setiap jaminan pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami mampu, kami kuat mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada di sekitar kami Tuhan. Bangkitkan iman kami, bangkitkan percaya kami, hati kami Tuhan, untuk kami selalu percaya kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, biarlah hati kami tetap yakin akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, buat setiap karya ajaib-Mu. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Oh, sampai saat ini dan selanjutnya kami tidak ragu akan Engkau. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada setiap cara dan tindakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap jaminan Tuhan.
Terima kasih untuk setiap rencana Tuhan bagi kami. Kami percaya dan kami berserah penuh Tuhan kepada setiap cara Tuhan, kepada setiap rencana Tuhan, kepada setiap tindakan-tindakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Setiap langkah kami Engkau ada. Dan ketika kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak. Masih tetap ada harapan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Tangan Tuhan yang selalu menyelesaikan masalah-masalah hidup kami. Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Engkau yang memberikan segala sesuatunya Tuhan bagi setiap kami. Untuk kami cakap, untuk kami mampu menanggung apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Engkau memberkati Tuhan. Apapun menjadi masalah anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan, biarlah Engkau buat anak-anak-Mu percaya bahwa ada jaminan pembelaan Tuhan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit disembuhkan. Yang mulai kecewa, Tuhan berikan pengharapan, penghiburan. Yang sudah mulai undur dari Tuhan. Mari Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau menjamah hati anak-anak-Mu. Bebat hati yang luka, biarlah Engkau bawa kembali kepadamu. Untuk mereka datang kembali kepadamu. Dan kembali mengikut Engkau. Kembali percaya bahwa Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang selalu hadir, yang selalu ada bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, dalam kebingungan anak-anak-Mu, dalam ketidakberdayaan anak-anak-Mu, mari saat ini Engkau datang satu persatu. Dan Engkau memberikan keteguhan iman kepada setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan, ada pembaharuan iman. Iman dibangkitkan, iman semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sepanjang minggu berjalan Tuhan. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur dalam mengembalikan milik Tuhan. Yang sudah memberikan korban persembahan, korban ucapan syukur. Tuhan balas berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja. Tuhan tolong keluar masuk anak-anak-Mu ada dalam perlindungan Tuhan. Tolong Tuhan dimanapun setiap umat-Mu berada. Di situ ada jaminan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus bawa ibadah Natal kami Tuhan. Baik sekolah minggu maupun ibadah umum. Ibadah Natal umum Tuhan. Engkau Allah yang hadir. Dan Engkau mengerjakan keajaiban dalam perayaan Natal kami. Terima kasih dalam setiap ibadah-ibadah kami pun. Tuhan Engkau hadir dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan.
Engkau adalah Allah El Shaddai bagi kami. Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami. Engkau El Gibor bagi kami. Engkau adalah penyedia bagi kami Tuhan. Apapun yang kami butuhkan Engkau sudah menyediakannya. Sakit penyakit dalam bentuk apapun sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau membawa kami kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan sukacita penghiburan dari Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kami semua. Hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan yang sudah menerima jaminan Allah, katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.